Halo Sobat Bionik, jumpa lagi di channel YouTube Bionic Channel. Pada episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang sedang naik daun sebenarnya di media sosial. Jadi beberapa media sosial sering memberitakan ini ya, ini tentang kasus seorang PPDS, jadi peserta pendidikan dokter spesialis. Jadi yang lagi belajar untuk mendapatkan dokter spesialis itu melakukan tindakan asusila, yakni memperkosa keluarga pasien ya. Dan juga ada beberapa kasus lainnya yang kita akan bahas pada episode ini. Ya sebelumnya ya, kalau kalian perhatikan di Bionic pasti biasanya ada action figure ini. Saya berterima kasih nih kepada Sobat Bionik, Kakak Nata, Kakak Isa, Drew ya, Omang Drew, terima kasih banyak oleh-olehnya dari Jepang ya, untuk Bionic Channel. Terima kasih banyak sudah memberikan cenderamata ini untuk Bionic agar tambah banyak koleksinya katanya ya. Terima kasih banyak Kakak Nata, Isa dan Drew yang ada di rumah. Buat kalian yang baru pertama kali nonton channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Karena di Bionic Channel kita akan membahas tentang kesehatan, olahraga, dan gaya hidup. Baik, di studio telah hadir guru saya ya, senior saya. Ini salah satu kehormatan bagi Bionic Channel bisa mengundang Dokter Dudut. Selamat sore Dokter. Selamat sore Dokter. Selamat sore Dokter Dudut adalah nama lengkapnya Dokter Dudut Rustiadi, spesialis forensik medico legal, konsultan subspesialisnya beliau adalah di etik medico legal, bener ya Dokter ya. Benar. Dan juga beliau seorang sarjana hukum. Jadi benar-benar komplit sehingga kita hari ini akan membahas kasus yang sedang naik daun Dokter. Ya. Mungkin sebelumnya Dokter Dudut sehat Dokter? Ya, alhamdulillah sehat. Sehat, baik. Terima kasih Dokter sudah hadir ke Bionic Channel. Mungkin sebelumnya silahkan perkenalkan diri dulu kepada Sobat Bionic yang ada di rumah Dokter. Siapa Dokter Dudut dan apa keseharian Dokter Dudut? Silahkan Dokter. Baik, terima kasih Dokter Cok Wahyu atas kesempatannya. Jadi izin, saya Dokter Dudut Rustiadi, saya spesialis forensik medico legal. Untuk subspesialisnya saya etik medico legal konsultan dan sarjana hukum. Saya sehari-hari sebagai dokter pendidik klinis di Rumah Sakit Prof. Ngurah Denpasar di Departemen Forensik dan Studi Medico Legal. Untuk praktek swastanya begitulah ya, untuk tambah-tambahan itu saya sebagai konsultan medico legal di beberapa rumah sakit di Jakarta, Jawa Barat, dan di Bali. Sampai Jakarta, Jawa Barat, dan Bali. Jadi sebenarnya Dokter Dudut ini kalau wilayah kerjanya ini sudah melewati pulau teman-teman ya. Seperti bis akap antar kota atau provinsi. Bis antar kota antar provinsi. Iya, baik Dokter. Dokter, mohon izin. Ini kasus sedang banyak dibicarakan Dok, terutama di media sosial, dan kesannya Dok, mohon maaf sekali seperti menyalahkan semua dokter. Jadi karena itu saya ingin mendapatkan insight. Jadi Sobat Bionik juga agar mendapatkan insight baru bagaimana sih sebenarnya bisa dibilang etika dalam dunia kedokteran dan bagaimana tentang kasus ini sebenarnya. Dok, yang pertama ini kan ada seorang peserta didik ya, beliau sudah dokter, jadi kemudian mengambil spesialis anestesi kebetulan PPDS-nya dan melakukan tindakan pemerkosaan terhadap keluarga pasien. Jadi yang sedang menunggu ayahnya, dikatakan demikian. Bagaimana sebenarnya Dok? Jadi mekanismenya pengawasan ini Dok terhadap peserta didik yang ada di rumah sakit pendidikan. Mungkin bisa dijelaskan Dok. Baik Dokter Cok. Jadi saya memang mendengar ya tentang kasus tersebut ya, terkait dengan pertanyaan tadi. Memang di rumah sakit pendidikan, misalkan di Rumah Sakit Prof. Ngurah atau rumah sakit yang lain, itu ada namanya Komkordik. Jadi Komkordik itu adalah Komite Koordinasi Pendidikan. Jadi itu suatu unit fungsional ya, yang dibentuk oleh Direktur Rumah Sakit Pendidikan dan Dekan Fakultas Kedokteran yang bekerja sama atau menunjuk rumah sakit tersebut menjadi rumah sakit pendidikan. Jadi kalau kita ini yang di Denpasar, maka Dekan Fakultas Kedokteran Udayana dengan Direktur
bersama Rumah Sakit Prof. Ngurah. Yaitu membentuk unit fungsional di bawah Direktur dan Bapak Dekan. Jadi fungsi utama dari Komkodik tadi adalah bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi agar proses pendidikan, pembelajaran bagi peserta didik yang melakukan proses pendidikan, pelatihan di rumah sakit itu terselenggara dengan baik. Jadi banyak tugasnya itu Dr. Cok di situ komite itu. Nah, salah satunya ada yang berfungsi sebagai memberikan punishment maupun reward. Jadi punishment di sini maksudnya kalau memang ada peserta maupun bidik itu menyangkut semua yang terlibat di dalam proses pendidikan tersebut. Jadi baik konsulennya, yang memberikan pengajarnya maupun peserta didiknya. Jadi bila ada masalah di situ, maka Komkodik itulah yang akan menghandling, menangani kasus tersebut. Seperti itu. Jadi sebenarnya ada badan atau pengawasnya namanya Komkordik ya. Demikian Sobat Bonik. Sebenarnya tidak mutlak bahwa tidak ada pengawasan ya, karena selama ini gorengan gocekannya seperti itu, dibiarkan bebas membawa obat, padahal sebenarnya ada badan pengawasnya sebenarnya. Nah, dari sisi hukum sekarang kita bahas, Dok. Apakah posisi seorang dokter atau PPDS yang melakukan pelecehan ini terhadap keluarga pasien itu bagaimana sebenarnya? Apakah ada pasal khusus yang mengatur ini, Dokter? Silakan, Dokter. Ya, kalau kita bicara kasus pelecehan seksual, kekerasan seksual itu merupakan suatu tindak pidana ya. Nah, khusus untuk tindak pidana kekerasan seksual itu adalah termasuk tindak pidana umum. Jadi di hukum pidana itu ada pidana umum, ada pidana khusus. Khusus itu misalnya korupsi, kejahatan ekonomi dan sebagainya. Nah, pada kasus-kasus kekerasan seksual itu adalah bagian atau merupakan bagian dari tindak pidana terhadap tubuh dan nyawa manusia. Tubuh dan nyawa manusia. Ya, seperti penganiayaan, pembunuhan itu termasuk di situ. Nah, pada kasus yang termasuk pidana umum, secara umum itu diatur di KUHP. Saya mohon izin menjelaskan sedikit bahwa di regulasi peraturan perundang hukum itu ada istilahnya lex spesialis, ada lex generalis. Nah, generalis adalah undang-undang yang mengatur secara umum. Lex spesialis mengatur secara khusus. Nah, pada kasus tindak pidana kekerasan seksual ini, lex generalisnya adalah KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu diatur di pasal 284 ya untuk overspel perselingkuhan, 285 itu perkosaan, dan seterusnya sampai di 290 pencabulan. Itu lex generalisnya yang mengatur secara umum. Nah, khusus untuk kekerasan seksual ternyata ada lex spesialisnya. Jadi kita punya lex spesialis, undang-undang yang khusus mengatur tentang kekerasan seksual itu di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Nah, artinya nanti penyidik maupun sampai kejaksaan, hakim itu bisa mengacu ke situ untuk kalau persiapnya kekerasan seksual. Di samping itu juga diatur secara khusus lex spesialis kalau misalkan korbannya anak-anak. Artinya lex spesialisnya di bawah umur ya, Dok ya? Iya, kita sesuai dengan regulasi anak-anak itu di bawah umur 18 tahun. Nah, itu bisa menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. Ada lagi masih yang lex spesialis untuk kekerasan seksual kalau lingkupnya rumah tangga. Nah, itu disebut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, artinya ada beberapa lex spesialis terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual maupun pelecehan seksual tadi. Berbeda-beda. Ya, tergantung tadi korbannya atau konteksnya dan sebagainya. Nah, khusus untuk di dunia pendidikan itu sejauh yang saya baca ya, saya pahami itu belum ada. Artinya pada kasus ini ya seyogyanya itu secara proporsional mengikuti lex spesialis kekerasan seksual maupun pakai lex generalis di KUHP. Ya. Cuman masalahnya kebetulan mungkin karena pelakunya seorang dokter peserta PPDS atau di zaman saya menyebutnya residen.
Ya. Saya nggak tahu kalau dokter Cok Wahyu Sama dok, masih residen. Seorang residen yang notabene memang sudah lulus dokter umum, sudah mengikuti pendidikan spesialis. Nah itu kelihatannya menjadi sesuatu yang spesial. Ya. Nah, sehingga kasusnya bisa booming seperti ini. Kalau menurut saya pribadi, seyogyanya itu secara proporsional ini adalah suatu tindak pidana. Artinya ya mestinya dia dilepaskan dari bayang-bayang dokternya tersebut. Betul. Memang saya memahami bahwa kalau yang namanya dokter itu ekspektasi orang itu bahwa ini kan profesi dokter itu profesi yang luhur nggih, profesi yang mulia. Jadi kok kayaknya ya tercoreng lah, tercemar dengan ulah oknum. Artinya maksud saya pada kesempatan itu ya kalau bisa kita proporsional saja sesuai dengan regulasi yang ada, yaitu pakai leg generalisnya di KUHP maupun leg spesialis dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tadi. Gitu. Iya. Kalau khusus Persadik belum ada. Artinya mekanismenya secara internal bisa dikompori. Tapi karena korbannya eksternal, ya mestinya ke tindak pidana umum. Makanya pada kasus ini kalau tidak salah sudah ditetapkan sebagai tersangka dari penyidik di Polrestabes Bandung kalau tidak salah. Kalau gitu. tidak Betul salah, ya? betul. Ya, di Jawa Barat. Artinya dia sudah di ranah pidana untuk prosedur justice-nya sudah benar saat ini. Sebenarnya sih tidak memandang profesi ya dok ya sebenarnya. Betul. Mau itu dokter bukan dokter atau siapapun. Jadi secara general bahwa dia memperkosa dan itu adalah dalam artian berlaku secara general kitab undang-undang pidana, hukum pidana tadi berarti dok ya? Ya, artinya ini memang pidana murni. Pidana murni. Yang kebetulan pelakunya adalah seorang residen. Hanya kebetulan. Jadi kalau seperti dari itu. Perbuatan pidananya sudah jelas. Sudah jelas. Mungkin memenuhi unsur-unsur kekerasan seksual seperti yang ada di pasal-pasal yang saya sampaikan tadi. Iya, mungkin itu. Jadi itu Sobat Bionik, jangan memframing terlalu besar ya. Jadi sebenarnya sih memang kasus ini jadi besar karena tadi Dr. Dudut sudah menjelaskan bahwa kebetulan pelakunya oknum seorang dokter, di mana dokter biasanya selama ini adalah pegang stetoskop, mengobati gitu. Meskipun tidak semua dokter seperti itu gitu ya dok. Contohnya saya pegang pisau. Aduh, Dokter Dudut pegang pisau gitu. Dan yang dipegang pisau biasanya kalau ada pegang pisau pasien hidup, Dokter Dudut sudah meninggal biasanya untuk divisum ya. Jadi memang sangat luas sekali dunia kedokteran Sobat Bionik yang ada di rumah ya. Kali ini kita mengundang seorang spesialis forensik mediko legal, jadi memang tugas beliau adalah menangani kasus-kasus hukum dan terutama kejahatan-kejahatan. Biasanya kalau ini biasanya selalu berhubungan dengan Dokter Dudut biasanya. Ya dok, apakah ada celah dalam sistem pendidikan? Ini kan sebenarnya juga mohon maaf sekali Sobat Bionik di rumah, ini adalah satu yang sering di framing oleh Kementerian Kesehatan gitu ya, meskipun kadang-kadang bahwa ada dan juga yang lainnya beberapa orang bahwa senioritas di kedokteran saat ini sangat tinggi, bahkan lebih senior dibandingkan tentara gitu. Saya nggak pernah disuruh baris berbaris, teman-teman tenang aja. Jadi ini apakah ada isu tersebut dok? Mohon dijelaskan kepada Sobat Bionik yang ada di rumah dok. Ya memang di dunia pendidikan maupun di tempat lain ya, misalnya ikatan dinas, itu setahu saya memang ada yang disebut dengan senioritas itu. Karena bagaimanapun juga proses pendidikan itu tidak terlepas dari senioritas tadi. Karena begini, dalam dunia pendidikan kan tidak mungkin konsulen kita, guru kita, khusus di PPDS itu residen itu 24 jam membimbing residennya. Betul. Justru kami banyak mendapat bimbingan, masukan dalam mengenangi kasus itu kan dari senior pada saat kita dimulai dari awal sekali yang namanya jaga ikutan. Nah, mungkin dokter juga mengalami seperti itu pada saat pendidikan dulu. Jaga bebek namanya dok. Tempat saya, kebetulan saya di UI, itu jaga ikutan di awal. Ya. Nanti pada level keberapa sudah boleh jaga mandiri. Ya, dan itu memang tingkatannya seperti itu sampai boleh lapor ke konsulen. Artinya senioritas itu di dunia pendidikan, khususnya pendidikan dokter spesialis memang sangat berperan di situ. Karena apa? Pada saat konsulen itu kan pada saat morning report saja kita mendapat feedback, mendapat masukan, referensi dan sebagainya. Berarti pada saat handling kasusnya itu di luar jam kerja, itu kan memang dari senior. Ya. Nah itu apalagi yang
perlu skill ya. Ya. Maksud saya kan juga skill. Betul. Cuman bedanya dengan sejawat bedah itu saya tidak perlu anestesi kan. Artinya tetap bimbingan itu dari senior bagaimana kita melakukan suatu pembedahan. Betul. Terutama yang pegang pisau kan itu. Nah, terkait dengan celah-celah yaitu namanya sistem pasti ada kekurangannya. Ya, bisa saja. Nah itu untuk, maksud saya begini, bisa saja mungkin seniornya itu yang akan akhirnya nanti ke bawah ke juniornya, ya kalau mungkin sekarang sudah dilarang bullying tadi, artinya di luar dunia pendidikan. Nah, itu yang bisa saja, saya nggak tahu ya. Tapi saya beruntung artinya di tempat saya pada saat pendidikan itu mungkin tidak separah di tempat lain yang saya dengar. Artinya kalau tempat lain saya pernah dengar itu sampai di luar hal pendidikan. Nah, mungkin tadi Dokter Cok juga bilang suruh baris misalkan. Nah, saya nggak tahu apakah betul. Nanti abuse of power itu kan bisa saja tergantung orangnya menurut saya. Karena sistemnya sebenarnya seperti tadi. Jadi senioritas untuk membantu membimbing juniornya. Cuman mungkin namanya manusia terus di luar itu, nah itu berarti bisa saja terjadi. Oknum sebenarnya. Ya, jadi kembali lagi ke oknum karena seperti pisau. Kita tahu pisau itu kalau dimanfaatkan dengan baik misalkan di dapur, dia bisa menghasilkan makanan yang lezat bergizi. Tapi kalau disalahgunakan untuk menyakiti seorang, misalkan melukai, dia menjadi suatu senjata yang melukai. Nah, tergantung man behind the gun-nya itu gimana? The right man atau gimana? Betul, itu tadi jadi itu yang bisa saya sampaikan bahwa memang kalau celah ya pasti ada aja. Karena ya mohon maaf nih kadang-kadang orang bicara peraturan dibuat kadang untuk dilanggar. Nah itu artinya orang pasti mencari-cari saja celahnya gimana. Indonesia gitu ya. Orang terlalu kreatif. Nah sekarang tinggal itu tadi lebih mengefektifkan fungsi dari Komkodik tadi. Dengan perangkatnya yang ada. Bagaimana melakukan supervisi supaya level senioritas tadi berjalan dengan baik yang memang konteksnya di dunia pendidikan. Jadi jangan misalkan menyuruh di luar pendidikan. Betul. Misalnya apa? Menjemput anaknya sekolah, mengganti ban itu kan di luar konteks pendidikan. Itu maksud saya. Betul. Ya. Jadi mungkin itu digarisbawahi Sobat Birik di rumah ya bahwa sebenarnya memang dalam dunia kedokteran senioritas itu penting. Tapi dalam hal pendidikan karena yang diajarkan, tapi di luar pendidikan, nah ini biasanya yang paling sering terjadi adalah sebuah oknum saja sebenarnya. Dok, ini karena naik satu kasus kemudian muncul kasus-kasus lainnya dok. Ya seperti dokter SPOG yang meraba-raba payudara pada saat USG itu satu. Kemudian ada lagi yang PPDS jadi residen tapi ini residen dokter gigi di UI merekam tapi ini kejadian tidak di rumah sakit dok. Jadi kejadiannya di rumah apa di kos kalau enggak di rumah di kos dia merekam orang wanita mandi sehingga framing lagi naik daun nih dokter mohon maaf dokter cabul lah dokter asusila lah semua. Mungkin dokter bisa jelaskan dok. Ya itu tadilah kadang-kadang memang di masa saat ini ya bahwa yang namanya media sosial itu merupakan power yang cukup kuat ya untuk mendorong berjalannya suatu proses dalam mencapai suatu keadilan atau justice proses itu memang tidak lepas banyak peran dari media sosial sendiri karena begitu bisa mendorong aparat penegak hukum termasuk membangkitkan para korban yang awalnya mungkin takut, tidak berani, malu kan begitu. Betul. Dan tidak hanya kasus terkait dengan kekerasan seksual ya, kasus yang lain pun juga seperti itu kan. Contohnya ada penipuan, arisan, kan banyak sekali itu. Ya memang saat ini memang media sosial itu hal yang luar biasa sehingga ya menurut saya wajar saja. Cuman itu tadi kita tentu apapun itu harus bijak. Dan yang menerima informasi dari media sosial juga mestinya lebih dewasa, lebih bijak, lebih selektif dalam menilai dan berkomentar. Dan saya ya terkait mungkin di luar kasus ini, contohnya sepak bola, netizen Indonesia itu kan katanya paling ganas di dunia. Sampai negara berapa sempat takut awalnya begitu netizen diserang oleh netizen Indonesia. Nah itu artinya
ada hal-hal yang memang perlu kita harus perhatikan dengan baik. Karena sekarang itu bukan mulutmu harimaumu, tapi jempolmu yang harimaumu. Jadi komentar-komentar itulah yang harus kita perhatikan dengan baik, kita lebih selektif, kita lebih dewasa dalam nilai. Kalau perannya saya setuju bahwa media sosial itu memang luar biasa sekali ya. Cuman ibarat anak peluru, kalau sudah terlepas itu tidak bisa narik lagi. Nah demikian juga dengan komentar-komentar ataupun pemberitaan-pemberitaan yang ada di media sosial. Termasuk juga pengancaman kan juga di media sosial. Iya, Contoh betul. ya, kebetulan saya adalah konsultan mediko legal yang mendampingi dokter rumah sakit yang dituntut, digugat. Itu kan sering ancamannya itu dari pasien keluarga. Nanti saya viralkan. Nah, betul, artinya itu seperti pisau lah ya. Iya. Tergantung kita bagaimana tadi menggunakan. Artinya memang betul bahwa media sosial akan dapat memicu atau memberi kekuatan untuk mendorong suatu berjalannya proses akan berjalan dengan baik sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ya, seperti ya memang betul dok. Jadi media sosial ini salah satu yang berat sekarang adalah jempolmu harimaumu, hati-hati sekali. Karena itu saya juga buat channel ini untuk mengontrol itu dok. Sebenarnya Bionic Channel ini kami buat untuk mengcounter hoax beberapa. Jadi kami mengundang ahlinya. Jadi itu Sobat Bionic, kami sendiri tidak berani kalau tidak mengundang ahlinya. Jadi dari sini kebetulan temanya ini, maka kami mengundang Dr. Dudut sehingga bisa memberi penjelasan pada Sobat Bionic dan semua yang menonton channel YouTube ini di rumah bahwa memang hati-hati sekali dengan framing media sosial saat ini. Kebetulan aja saat ini yang lagi naik daun adalah profesi kesehatan, dokter dan dokter gigi. Dok, ada yang mengatakan, nah ini di media sosial banyak juga yang mengatakan bahwa budaya tutup mulut ini dari senioritas ini sepertinya kan apa ya, bisa dibilang seperti tadi dokter bilang oknum sebenarnya. Itu bagaimana dok sebenarnya berperan dalam jadi takut melaporkan, takut mengadukan ini, karena kan yang di media sosial ini dikatakan setelah si satu orang ini melapor, ada 2 orang lagi yang selanjutnya melapor mengatakan meskipun entah benar atau tidak, karena kan kita tidak bisa visum, katanya kan ada waktu untuk ya benar atau tidaknya kan visum itu ada apa ya dok, jeda waktu. Kalau misalnya sudah lewat sekian itu tidak bisa divisum, tidak bisa dibuktikan dengan visum lagi. Itu mungkin apa ya, bisa dibilang bahwa bagaimana sebenarnya apa ya, bisa dibilang budaya tutup mulut, ketakutan untuk melapor. Nggak viral nggak akan ditindak. Nah itu dok, silakan dokter. Ya memang ada asumsi seperti itu ya. Kalau nggak viral tidak diproses kan gitu. Ya itu mungkin kita lihat case by case ya, artinya tergantung kasusnya juga sih, memang ada benarnya juga artinya seperti itu. Karena setelah viral barulah menjadi perhatian atensi dari aparat penegak hukum seperti itu. Nah untuk di dunia pendidikan ini sebenarnya tradisi atau kebiasaan tutup mulut itu juga sebenarnya terjadi di dunia pelayanan secara umum. Jadi makanya saat ini sudah ada mekanisme bahwa yang melaporkan itu akan bisa by anonim dan sebagainya, sehingga whistleblower itu akan dilindungi dan seterusnya. Terkait dengan dunia pendidikan itu tadi, mungkin dari Komkodiknya sendiri mungkin bisa membuat semacam sistem atau policy ya, kebijakan kalau memang ada terjadi sesuatu masalah kasus di luar dunia pendidikan, itu yang melaporkan harus terlindungi. Nah, itu dengan mekanisme yang ada, apakah namanya dan seterusnya, sehingga tidak terjadi ketakutan untuk melapor. Karena memang seperti kita tahu bersama, kalau di Indonesia itu kan secara umum budayanya adalah kita itu menghormati yang lebih tua kan, orang tua kita. Sekarang bayangkan kalau ternyata pelakunya senior kita, tentu juniornya nggak berani lapor. Nah itu mungkin itu bisa. Nah pada kasus yang ini, yang di Bandung ini kan berarti itu pihak eksternal sebenarnya, karena dia keluarga pasien. Nah itu sebenarnya lebih mudah untuk melapor. Justru yang susah itu kalau internal. Nah internal tentu tutup mulut senioritas itu tentu bisa saja terjadi. Tapi kalau yang eksternal kan dia ada kebebasan. Sebagai korban tentu punya hak untuk mengadu, melaporkan, termasuk juga untuk haknya untuk mendapatkan keadilan karena setelah menjadi korban.
Oke, jadi seperti itu. Dok, maaf tadi terlupa dok. Apa bedanya di kasus yang dengan keluarga pasien tadi dengan kasus dokter Objin yang melakukan apa ya tindakan asusila bisa dibilang lah pelecehan tapi terhadap pasien. Mungkin bisa dijelaskan dokter? Ya, kalau yang tadi itu kan konteksnya dalam pelayanan. Ya. Jadi kalau yang kasus yang di Bandung ini kan di luar pelayanan karena ini keluarga Karena pasien keluarga pasien. yang tidak ada hubungannya dengan pada saat memberikan profesinya sebenarnya. Kalau dari kacamata hukum sebenarnya kalau dia terkait dengan pelayanan itu ada beberapa kasus dia akan mendapat hukuman lebih berat sepertiganya misalnya. Pelayanan ini kalau ke pasiennya dok, Ya, pasiennya contoh langsung. kita tahu bahwa ini contoh aja ya, ada yang namanya larangan untuk melakukan abortus yang ilegal. Betul. Artinya bukan atas dasar indikasi medis. Kalau ternyata pelakunya adalah seorang tenaga kesehatan, baik itu bidan, dokter, maka hukumannya akan ditambah sepertiganya. Kalau dalam rangka dia melakukan kejahatan tindak pidana terkait dengan profesinya. Nah, pada kasus kekerasan seksual itu ada juga misalnya dengan anak yang harusnya diampu dalam lindungannya kok dia malah melakukan. Mohon maaf nih misalnya ada asrama, ternyata bapak kosnya atau melakukan pelecehan terhadap yang tinggal. Nah itu ada ancamannya, hukumannya mestinya lebih berat sepertiganya, biasanya ada tambahan. Seperti itu ya. bedanya. Nah, makanya kita pada saat melihat kasus yang melibatkan dokter ya harus kita lihat juga dalam rangka pelayanan atau di luar itu. Nah itu kita bilang tadi mesti proporsional. Kalau perbuatan pidana sudah jelas, mungkin sudah memenuhi unsur-unsur kejahatan tadi. Artinya misalkan seorang dokter ditetapkan tersangka, berarti saya yakin penyidik yang menangani kasusnya sudah mengumpulkan minimal 2 alat bukti yang sah. Nah, sekarang tinggal apakah dia terkait dengan profesinya, mungkin ada pasal yang menambah hukumannya tadi. Gitu. Oke, mungkin itu ya teman-teman ya. Jadi dalam artinya Sobat Bionic bahwa berbeda sekali kalau itu dilakukan dalam ranah pelayanannya atau di luar pelayanan sebagai seorang profesional, apapun itu profesionalnya. Iya, tapi mungkin tidak semua kasus ya dokter. Ya. Ada contoh tadi aja. Itu kalau salah satu contohnya. Contoh aja abortus ilegal misalnya, itu ada. Iya, dok itu ada yang mengatur nggak di kedokteran? Buku seperti yang buku di depannya dokter ini? Untuk kode etiknya jelas ada. Kalau hukumnya kan jelas. Mungkin bisa ditunjukkan ke Sobat Bionic. Ini ada kode etik kedokteran Indonesia, kode KI. Ya. Ini yang di hasil muktamar 2012 di Makassar. Dengar-dengar sudah ada beberapa revisinya, tapi secara umum masih mengacu yang di 2012. Jadi semua kode etik dokter diatur di sini ya dok? Jadi kode etik kedokteran ini mengatur beberapa hal. Ada yang disebut dengan ketentuan umum, kewajiban dokter secara umum. Ada juga mengatur kewajiban dokter terhadap pasien, ini berarti dengan kaitan dengan pelayanan yang diberikan, dan kewajiban dokter sesama sejawatnya, kan, dan kewajiban terhadap dirinya sendiri. Nah, pada kasus yang di Bandung itu kan tidak ada terkait dengan pelayanan, artinya mungkin secara khusus tidak masuk, tapi bisa diambil di ketentuan umumnya bahwa secara umum dokter itu harus menghormati hak asasi manusia dan seterusnya. Karena apapun itu suatu perbuatan pidana pasti melanggar hak asasi manusia. Hak korbannya dilanggar. Nah, mungkin masuk di situ. Tapi kalau dia dalam rangka pelayanannya melakukan sesuatu yang objin tadi, itu kan pelayanan sambil melakukan, itu baru jelas diatur. Baru kena untuk pasal ini. Kita mesti jeli melihat kasusnya. Harus memang case per case ya dokter ya. Betul. Jadi itu. Dok, ini apa ya? Banyak yang mengatakan bahwa ini adalah fenomena gunung es gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa influencer bahkan seorang dokter itu yang mengatakan bahwa masih banyak sebenarnya yang lain. Kemudian Pak Menkes juga akhirnya merembet sih sebenarnya dok. Kemarin Pak Menkes mengatakan bahwa banyak dokter anestesi setelah membius pergi. Ya karena sudah selesai sebenarnya sih kerjaan dokter anestesi kan bius. Nanti setelah ini selesai dibedah baru dibangunkan lagi. Mungkin seperti apa ya jadinya banyak yang mengatakan jangan-jangan ini fenomena gunung es. Banyak kasus yang ditutup-tutupi. Itu bagaimana dok sebenarnya dok? Ya itu gimana ya. Itu kan semacam hearsay ya, kalau kami di forensik itu hearsay itu kan tidak bisa digunakan sebagai
alat bukti. Ya sumbernya kan jelas. Kalau kami kan bicara alat bukti sesuai KUHP itu di 184 itu kan ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Adanya mesti jelas sumbernya di mana. Kalau bicara esbok fenomen itu kan nah itu tadi peran media sosial mungkin ya. Artinya sehingga ternyata banyak loh di luar. Nah itu tadi mungkin benar juga gitu dalam artian memang secara resmi kan datanya tidak ada tapi diasumsikan bahwa ternyata di luaran ada. Nah itu tentu perlu pembuktian yang lebih konkret. Asumsi itu kan boleh, itu asumsi itu diasumsikan terjadi sesuatu tentu harus dibuktikan dengan fakta yang ada. Mungkin terlalu banyak nonton film dok, kebanyakan. Bisa jadi. Kita juga kita tuh kan kalau di level pendidikan elektoral tuh kayaknya masih tengah-tengah ya. Artinya kita maju belum bukan, tapi sudah mulai ke arah negara maju. Kalau sudah betul-betul paham dengan cara berpikir yang baik, memanfaatkan media sosial yang baik, mungkin tidak terjadi. Artinya zaman-zaman awal-awal pemilu itu ingat tuh begitu hoax menyebar sampai kencengnya gitu kan. Orang cepat sekali terhasut. Nah, itu kan kita baru belajar juga prosesnya. Mungkin nanti dengan berjalannya waktu kita sudah tambah dewasa dalam memanfaatkan gadget, media sosial, itu mungkin bisa lebih baik lagi. Belajar menggunakan media sosial dengan baik ya dok ya. Artinya lagi fenomena esbok itu mungkin bisa akhirnya benar-benar tidak ada. Artinya memang faktanya berapa ya orang sudah berani melapor sesuai dengan regulasi yang ada dan aparat pun tentunya diharapkan juga secara profesional kalau emang ada laporan ditindaklanjuti diproses. Kalau memang unsur-unsurnya terpenuhi untuk segera dilakukan proses lebih lanjut, misalnya di awal dirasa proses penyidikan, dinaikkan menjadi tahap kepenyidikan seperti itu. Oke, saya sih lebih sebenarnya untuk kasus yang residen ini ya dok ya, itu penasarannya adalah kok dia kepikiran ya pakai obat bius buat menidur. Itu salah satu yang buat saya bertanda tanya ini benar-benar. Jadi sebenarnya sih oknum teman-teman. Sebenarnya apa ya saya bisa bilang ilmu yang digunakan untuk melakukan suatu tindak kejahatan, lebih tepatnya sih mungkin itu yang berapa ya, saya sendiri sih pribadi mungkin itu yang menyayangkan. Jadi dia punya ilmu tapi dipakai untuk membuat kejahatan, seharusnya dia bisa menolong lebih banyak orang. Mungkin itu aja, dan kepikiran gitu loh saya sampai sekarang masih ada penyalahgunaan gitu kan. Ya lebih tepatnya sih mungkin ke arah sana dulu saya melihatnya dok. Dok ini ada apa ya, cukup gak regulasi buku yang dokter tadi tunjukkan, regulasi etika ini dalam mengatur tindak kekerasan di dalam dunia pendidikan? Kalau saya baca ini kebetulan saya juga di organisasi sebagai sekretaris MKEK EDI Wilayah Bali, Majelis Kehormatan Kedokteran Indonesia Wilayah Bali. Memang kalau dari aturan sebenarnya sudah cukup lengkap ya. Aturan sebenarnya di Indonesia sudah banyak yang mengatur. Peserta didik pun nanti sebagai dokter secara umum dia terikat dengan Sumpah Dokter dan kode etik ini. Ya. Walaupun statusnya sebagai peserta didik. Artinya secara umum regulasi itu ada. Nah tinggal bagaimana nanti implementasinya dari Komkodek terkait pelanggaran-pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh peserta didik maupun dari pendidiknya, dokter pendidik klinisnya itu sendiri. Iya. Tinggal bagaimana mekanisme pengawasan, pemberian punishment yang tegas kalau memang terbukti melanggar etik. Kalau pedomannya sudah ada, pakai saja kode etik kan boleh. Nah, karena banyak di media sosial dok, Sumpah Dokter tuh sudah lama. Ya. Jadi sudah tidak relevan dengan sekarang itu. Makanya sekarang mungkin bagaimana dok? Itu di media sosial kencang berhembus dok. Memang di awal kode etik itu penuh dengan multitafsir. Nah, setelah dengan muktamar yang 2012 itu sudah jelas sekali. Artinya tidak perlu tafsiran ahli etik pun. Apalagi tafsir mimpi mungkin nggak perlu ya dok ya. Kalau yang dulu perlu artinya arti dari pasal itu apa sih? Itu multitafsir banyak. Nah di sini penjelasannya udah lengkap. Nah, artinya kalau kita mau menerapkan bisa. Artinya pelanggar kan sebenarnya kode etik isinya adalah larangan gitu kan? Ya, dan kewajiban. Ya, cuman itu aja. Artinya penjelasannya udah lengkap.
Jadi sudah cukup sebenarnya saat ini, aturan di Indonesia sangat lengkap dan sudah cukup mengatur semuanya. Jadi itu netizen, sobat bionik di rumah kadang-kadang netizen itu bisa dibilang jempolmu harimaumu kali ini itu benar-benar. Jadi mengatakan bahwa sumpah dokter sudah tidak relevan dan sebagainya. Jadi sudah dipastikan oleh ahlinya bahwa aturan dan regulasi di Indonesia sudah sangat lengkap. Itu dia. Tapi saya izin tambahkan. Silakan dok. Ya, jadi kalau untuk larangan dan kewajibannya sudah ada. Ya. Cuman sekarang kan teknologi IT ini berkembang. Nah, yang perlu diperhatikan mungkin perlu nanti akhirnya ditambahkan karena saya dengar sudah ada rencana untuk memperbaiki, merevisi terkait dengan digitalisasi dalam pelayanan kesehatan kedokteran. Digitalisasi dalam pelayanan kedokteran. Contohnya dok? Yaitu penggunaan teknologi. Misalnya kayak smartwatch, alat canggih yang baru, sistem antrian dan seterusnya, yaitu mungkin belum diatur. Jadi gimana seorang dokter menggunakan teknologi tadi dalam rangka pelayanan kedokteran tidak melanggar etik, itu mungkin akan perlu direvisi. Tapi kalau perbuatannya, larangan dan kewajiban semuanya sudah ada. Tinggal bagaimana? Mungkin yang sebenarnya tinggal ditambahkan saja. Terutama karena sekarang artificial intelligence sudah semakin maju. Betul, itu yang belum masuk. Nah, dalam mengambil satu keputusan clinical judgment itu, keputusan klinisnya itu kan kalau selama ini sangat tergantung dari dokternya kan, berdasarkan hasil anamnesis, wawancara, pemeriksaan fisik tambahan. Nah sekarang kan dengan artificial intelligence itu kan bisa membantu. Betul. Beri masukan, itu yang belum masuk. Itu maksud saya. Jadi seberapa sih kekuatan advice sebuah AI dalam membuat clinical judgment bagi seorang dokter? Termasuk rencana kerja planningnya apa? Iya betul. Itu yang belum diatur. Itu belum diatur saat ini, tapi rencananya akan mestinya sudah mengadaptasi untuk itu. Karena zaman kan sudah berubah, betul. Nah, Saya yang sendiri perlu mungkin yang kekhawatiran dari netizen apakah itu? Mungkin, tapi kalau itu kita nggak tahu perilaku dasar semua sudah diatur. Jadi itu dia. Jadi hanya masalah digital saja yang belum diatur dengan lengkap karena memang ilmunya baru berkembang akhir-akhir ini sehingga masih perlu, dan itu pun rencana akan dirapatkan kembali oleh majelis konsil kedokteran namanya dok ya biasanya. Kode etik ini. Ini dari organisasi profesi dari Muktamar ID. Biasanya Muktamar ID. Kemarin kan yang di Lombok. Betul. Nah, saya nggak tahu apakah keputusannya menyangkut ini. Saya belum tahu. Karena kan Pak Menkes hadir pada saat itu. Mungkin bisa memberikan masukan bagi Bari. Diharapkan juga begitu. Iya. Nah, ini mungkin pertanyaan dok. Apa yang harus dibenahi dalam dunia pendidikan kedokteran, terutama yang menyangkut masalah etika? Mungkin itu yang bisa bisa dokter sampaikan. Ya, kalau kita bicara outcome dari suatu sistem, tentu kita tidak terlepas dari hardware dan softwarenya. Kan gitu kalau bicara apapun. Nah mungkin kalau untuk perbaikan mungkin kayak kita dibedah lah ya. Kan ada namanya pre-assessment, Durante dan postnya. Nah kalau kita melihat ada ternyata oknum yang tadi yang seharusnya dokter diharapkan ekspektasi dari masyarakat bisa menjaga profesi dokter yang luhur, bermartabat itu kok dirusakkan gitu. Nah mungkin dari awal pada saat menseleksi itu dari sana mulainya, pre-nya dulu nih, pre-pendidikan dulu dong. Nah dicari menseleksi peserta didik. Ya itu apakah memang dia secara akhlak budi pekertinya. Jadi jangan hanya jangan hanya tes potensial akademiknya saja. Jangan hanya tes buta warna. Budi pekerti dalam artian mungkin MMPI bisa. Yang objektif, yang benar. Artinya dia potensinya seperti apa. Tapi sekarang ada les-lesan MMPI dok. Nah kembali lagi kan bahwa sebenarnya aturannya sudah jelas. Di awal sudah dilakukan screening, seleksi. Itu satu dokter. Betul. Yang kedua durante atau selama menjalani pendidikan tadi. Betul. Nah, tadi sudah ada kan kompodik tadi dengan segala
perangkatnya, melalui KPS-nya, KSM, kan begitu. Itu lebih implementasinya lebih yang baik, bagaimana? termasuk bagaimana jenjang senioritas tadi. Hmm. Nanti kalau sudah dia lulus, barulah dari selama ini yang terjadi dari organisasi profesi. Betul. Termasuk juga untuk itu yang etik ya, untuk perilaku disiplinnya itu sudah ada majelis disiplin profesi. Nah, kalau dia pidana umum ya mestinya ke aparat penegak hukum. Jadi mesti jelas tadi di situ. Nah, ranahnya siapa? Ya gitu. Nah itu jadi 3 hal itu yang mesti diperhatikan untuk supaya dokter itu dari awal sampai akhir itu berjalan sesuai dengan tugas dia, standar-standar yang ada, artinya bekerja sesuai standar dan etik kedokteran. Iya itu dia. Jadi di awal revisi gitu kan. Ya, jadi sebenarnya mulai dari proses seleksi itu penting, bahkan sampai terakhir pun sebenarnya sudah diatur di apa ya, di peraturan perundang-undangan ataupun dalam kode etik kedokteran. Dok, ini karena waktu Dok, jadi benar-benar nih kalau tim YouTube saya galak-galak durasi gitu Dok. Mungkin pesan terakhir dokter untuk Sobat Bionik yang mendengarkan ini, apa pesan terakhir yang ingin dokter sampaikan? Silakan dokter. Ya, terima kasih dokter. Jadi izin sedikit saja, jadi untuk para Sobat Bionik, ya intinya dengan media sosial tentu saja tadi kita lebih selektif gitu kan dalam mencerna informasi, jangan mudah men-forward kalau itu memang bukan bidang kita, mungkin lebih ditanyakan ke ahlinya. Kan jadi kebiasaan itu terutama di WA group itu forwarding many times, tapi kita bukan profesi tapi ikut-ikutan mau-forward. Nah itu mungkin lebih bijaksana lagi, lebih selektif dalam menerima informasi yang begitu derasnya saat ini. Dan satu lagi juga jangan ikut-ikutan men-framing lah. Tadi kasus ini kan seolah di-framing, dia ceritakan dokter cabul, Australia dan sebagainya, padahal itu kan oknum sebenarnya. Lebih banyak dokter-dokter yang lebih baik dari itu. Dan betul. Mohon dibantu juga dari media sosial bahwa ternyata banyak loh dokter-dokter junior saya yang berkorban di pelosok, di pedalaman. Itu kok nggak ada beritanya gitu kan. Hilang. Termasuk juga dari organisasi kita mengirim dokter ke bencana gempa di Myanmar. Nggak ada beritanya. Tapi kok terus selalu yang oknum ini saja. Jadi seolah dokter itu kok jadi jelek semua. Jadi jelek gitu semua. Ya, artinya ya tolong dong dibantu supaya proporsional. Kalau yang salah ya sudah ada mekanismenya, regulasinya sudah ada, tapi yang dokter yang membantu ya dikasihlah rewardnya, paling enggak dikasih ya untuk membalance lah itu. Jadi masyarakat tidak tergiring opininya bahwa ternyata dokternya ada juga loh dan masih banyak. Jadi kalau boleh saya ngomong, kita tuh kok kayak benci tapi rindu gitu ya. Begitu ada kasus kayaknya semua orang benci, tapi sehari-hari di lapangan kita lihat berapa banyak orang antri di rumah sakit yang memerlukan pelayanan kesehatan yang notabene dibantu dokter di situ. Demikian Dokter Jo, terima kasih. Baik, terima kasih. Itu pesan yang sangat dari guru saya mendalam, bahwa hati-hati dalam memforward berita apapun. Kemudian untuk kasus ini sendiri sebenarnya masih banyak dokter-dokter yang yang tidak diberitakan gitu ya, kebaikannya, kemudian apa yang dilakukannya sangat banyak yang tidak diberitakan, pengorbanannya justru yang diceritakan adalah saat ini adalah karena 1-2 oknum ya. Jadinya seluruh dokter terkena, mungkin itu. Dan buat sahabat-sahabat saya, rekan-rekan saya di dokter gigi, dokter ataupun tenaga kesehatan lainnya, terima kasih banyak sudah berjuang ya selama ini. Dan saya harapkan semua dalam keadaan sehat selalu dalam menonton channel ini. Jadi dalam artian semua dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih Dokter Dudut. Waduh, ilmu yang sangat banyak saya dapatkan hari ini. Mudah-mudahan Sobat Bionik juga semua mendapatkan manfaat dari channel ini sehingga bisa menyebarkan berita ataupun suatu kebaikan bagi semua, jangan hanya keburukannya saja yang diceritakan. Baik, demikian episode kita kali ini teman-teman, Sobat Bionik di rumah. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya, karena di Bionik Channel kita akan membahas tentang kesehatan, olahraga, dan gaya hidup. Terima kasih.